Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita bersama tafsir ayat-ayat hukum. Berikut ini yang akan kita bahas adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 43. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat tersebut, Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, ingatlah nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian, dan penuhilah janjiku kepada kalian, niscaya akan aku penuhi janjiku kepada kalian. Dan hendaknya kalian takut kepadaku dan berimanlah terhadap apa yang aku turunkan, yaitu kitab yang membenarkan kitab yang ada di hadapan kalian, yaitu Taurat dan Injil. Imanilah apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, kitab yang telah membenarkan apa yang ada di hadapan kalian, kitab yang sudah ada pada kalian, kitab Taurat dan Injil. Dan janganlah engkau menjadi orang yang pertama kali kufur terhadap kitab tersebut. Dan jangan pula membeli ayat-ayat kami, jangan pula engkau menjual ayat-ayat kami dengan harga yang rendah, dan hendaknya kepadaku engkau takut. Dan jangan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, jangan pula menyembunyikan al-haq sementara kalian mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita ulangi. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku curahkan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu, dan hendaknya engkau takut kepadaku. Wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah terhadap apa yang aku turunkan, kitab Al-Quran yang membenarkan sesuatu yang sudah ada pada kalian, yaitu kitab terdahulu Taurat dan Injil. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur terhadap kitab tersebut. Dan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Hendaknya kepadakulah kalian bertakwa. Hendaknya kepadakulah kalian takut, bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pula kalian menyembunyikan al-haq sementara kalian mengetahuinya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus salah, dirikan salat, wa atuz zakah, tegakkan tunaikan zakat,
Dan rukuklah, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Baik. Apa penjabaran atau makna dari ayat ini? Baik, berkata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini, beliau menuturkan, menjelaskan tentang makna ayat tersebut. Ya'murullahu tabaraka wa ta'ala Bani Israel bi an yadkuru bi qulubihim wa alsinatihim ni'amahul katsirah allati an'ama biha alaihim wa ala aslafihim liyaqumu bisyukrihi 'alaiha. Allah perintahkan kepada Bani Israel supaya mereka mengingat dengan hati mereka, dengan lisan mereka, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah curahkan kepada mereka dan juga kepada pendahulu-pendahulu, nenek-nenek moyang mereka. Liyaqumu bisyukrihi 'alaiha, dan supaya bersyukur, mengingat dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Wa an yufu bi ahdihi alladhi akhadahu 'alaihim minas sam'i wat ta'ah lahu wali rusulihi. Dan Allah juga memerintahkan kepada mereka supaya mereka setia dengan janji yang dulu pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mereka, yaitu janji apa? Untuk senantiasa dengar dan taat, mendengar dan taat terhadap Allah dan juga semua rasulnya. Termasuk diantaranya adalah rasul yang turun, rasul yang diutus terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khitab ini, ajakan ini, panggilan ini tertuju kepada Bani Israel yang dulu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup semua manusia, termasuk manusia-manusia yang sudah mendapatkan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya, seperti Bani Israel ini. Bani Israel mereka sudah mendapatkan ajaran dari nabi, para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka Bani Israel walaupun sudah menerima ajaran dari nabi-nabi sebelumnya, wajib untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi kita Muhammad. Nah, ini ayat ini tertuju kepada mereka. Jadi kepada Bani Israel yang sudah hidup di zaman Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, yakni mereka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janji. Penuhilah janji yang telah aku buat dengan kalian. Niscaya aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu. Ya, janji yang telah dibuat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya mereka senantiasa taat, ya, dan beriman, mengikuti semua rasul, termasuk rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamuhum wa imamuhum Muhammad wa yatman lahum annahum idza aufu lahu bi ahdihi aufa lahum bi ahdihim minats thawabil jazili fid dunya wal akhirah. Nah, nanti kalau mereka setelah memenuhi janji mereka, Allah pun akan memenuhi janjinya. Kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk Rasul yang terakhir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memenuhi janjinya, yaitu memberikan pahala yang berlimpah kepada mereka, baik itu pahala dunia maupun pahala akhirat. Wa ya'muruhum an yarhabuhu fala yanqudu ahdahu. Dan Allah juga memerintahkan kepada mereka supaya takut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takut itu mereka tidak sembarangan, ya, tidak bermudah-mudahan, tidak menggampangkan urusan janji tersebut. Nah, mereka akan takut untuk melanggar janji tersebut. Wa an yu'minu bil Qur'anil ladzi anzalahu musaddiqan lima ma'ahum minat Taurati wal Injil, dan juga Allah perintahkan kepada mereka supaya mereka beriman terhadap Al-Qur'an, kitab yang datang membenarkan kitab yang terdahulu, Taurat dan Injil. Haitsu syahidalahum bisidqi
wa ata bima yutabiqu ma akhbara bihi anhum, di mana Al-Qur'an tersebut ya memberikan persaksian akan kebenaran kitab yang ada sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan bahwasanya Al-Qur'an itu datang dengan membawa sesuatu yang mencocoki apa yang dikabarkan oleh Taurat dan Injil tersebut. Wa yanhahum an yakunu awwala kafirin bihi mimman alima annahu haq. Mimman alima annahu haq. Dan mereka juga dilarang untuk menjadi orang yang pertama kali ingkar terhadap Al-Quran itu. Nah, jadi mereka ini berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Nah, bedanya apa? Mereka ini kaum yang sudah sebelumnya mendapatkan Alkitab. Mereka sudah sudah pinter lah. Mereka sudah mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Jadi mereka biasa mengkaji Taurat, mengkaji Injil. Nah, Quran yang datang itu ya datang dari zat yang sama, dari Allah, dari Sang Pencipta. Jadi yang menurunkan Al-Quran adalah yang menurunkan Taurat dan Injil. Kalau mereka sudah terbiasa mempelajari Taurat, mempelajari Injil, harusnya ketika Al-Quran turun, mereka langsung mengimaninya, langsung mengikutinya. Karena mereka sudah beriman dengan Taurat dan Injil. Nah, begitu turun Al-Quran, yang mana Quran itu berasal dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran datang dari Allah. Harusnya mereka menjadi orang yang bersegera, paling terdepan dalam mengimani Al-Quran, karena mereka orang-orang yang sudah terbiasa berinteraksi dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya. Makanya Allah memperingatkan mereka, jangan sampai kalian justru menjadi orang yang pertama kali kafir. Harusnya kalian itu berada di barisan terdepan mengimani Al-Quran itu, karena kalian sudah terbiasa berinteraksi dengan Taurat, dengan Injil, sudah biasa membacanya. Nah, Al-Quran ini sama, datangnya dari Allah juga. Fa innal jadir bihim an yakunu awwala mu'minin bihi wa alla yastabdilu anil imani bihi syai'an minad dunya min malin aw ri'asatin. Dan Allah juga perintahkan, Allah peringatkan kepada mereka jangan sampai mereka menukar Al-Quran ini, ya, menukar iman dengan secuil kenikmatan dunia, dengan harta, dengan kedudukan, jabatan, mengorbankan imannya. Nah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Fa inna mata'ad dunya qalil mahma azuma. Kenikmatan dunia itu sebesar apapun, semewah apapun, dia itu adalah kecil. Iya. Ini sangat rugi sekali kalau orang yakni menjual imannya demi untuk mendapatkan dunia. Demi untuk mendapatkan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat, wanita, dan seterusnya, sampai mengorbankan ayat-ayat Allah, sampai mengorbankan imannya. Rugi sekali. Dunia itu kecil, walaupun kita memandangnya sebesar apapun dunia itu. Ya, karena orang yang menjual imannya dengan dunia, dia akan mendapatkan kengerian azab. Ya, siapa yang menjual imannya untuk mendapatkan dunia yang kecil tersebut, dia akan mendapatkan kengerian azab yang sangat berat di akhirat. Dunia yang kayaknya besar, dia eluk-elukan, dia agungkan, ternyata sangat kecil kalau dibandingkan akhirat. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwasanya nanti akan ada orang yang pertama kali, akan ada orang yang dulu di dunia termasuk orang yang sangat senang, paling nikmat hidupnya di dunia. Yu'ta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahlin nar. Akan didatangkan nanti penduduk dunia yang dulu ketika di dunia itu hidupnya paling enak, tapi dia adalah penghuni neraka.
maka dia yusbaghu finnari sabghah, dicelupkan ke neraka tidak lama. Hanya sekejap saja, sekali celup saja. Diangkat, kemudian ditanya, hal wajadta min ni'mah? Nah, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia menjawab, wallahi ma wajadtu min ni'matin qattun. Sungguh demi Allah, aku belum pernah mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Padahal dia di dunia orang yang hidupnya paling nikmat. Dunia dia dapatkan semuanya. Tapi ternyata masuk ke neraka sekejap saja. Dia sudah lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang pernah rasakan. Seolah-olah dia tidak pernah merasakan kenikmatan. Itulah dunia itu, walaupun besar, walaupun gede, orang mengagungkannya. Ya, ternyata dia itu adalah kenikmatan yang kecil, kecil sekali. Artinya kalau dia dibandingkan sama kengerian negeri akhirat, kengerian neraka, sudah hilang semua kenikmatan dunia itu. Baru masuk neraka sekali celup saja, kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan itu hilang semuanya, nggak terasa, tak terbekas. Ini menunjukkan bahwasannya kehidupan akhirat itu kehidupan yang nyata. Siapa yang menderita di sana, penderitaannya nyata. Siapa yang bahagia di sana, bahagianya nyata. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ayat menjelaskan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau dan permainan belaka. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sementara kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Artinya Anda kalau sukses di dunia itu jangan terburu-buru senang dulu. Nah, nanti sukses yang sungguhnya itu nanti di akhirat. Siapa yang bahagia di akhirat, bahagia yang sesungguhnya. Siapa yang menderita penderitaan yang amat luar biasa. Makanya Allah ingatkan kepada Bani Israel, jangan sampai kalian menjual iman kalian dengan dunia. Rugi. Kalian dapat dunia yang kayaknya besar, ya. Tapi ternyata itu hanyalah sedikit. Hanya sekali masuk ke neraka, sekali celup saja sudah membuat lupa semuanya. Ya, kenikmatan dunia itu hilang tak berbekas. Lupa sudah. Tsumma ya'muruhum an yattaquhu wa yanhahum an yakhlitu al-haqqa bil batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka supaya bertakwa dan melarang mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Fayulabbisu 'alan nasi dinahum. Ya, sehingga membuat kekacauan, membuat kerancuan terhadap masalah agama kepada manusia. Ya, wa an yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Allah juga peringatkan kepada mereka jangan sampai menyembunyikan al-haq sementara mereka tahu al-haq itu. Wa ya'lamuna ma waqa'u ma waqa'u fihi minal labsi wal kitman. Mereka juga tahu ya tentang apa yang mereka lakukan, merancukan kebenaran dan kebatilan, dicampur adukkan dan menyembunyikan kebenaran, mereka tahu. Nah, jangan sampai kalian melakukan itu semuanya dalam keadaan kalian tahu apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Tsumma ya'muruhum an ya'tu bis sholati kamilah. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk sholat secara sempurna. Wa yu'tuz zakat mustahiqqaha biduni naqsin. Kemudian juga supaya mereka memberikan zakat kepada siapa saja yang berhak untuk menerimanya tanpa dikurangi sedikit pun. Wa an yusallu ma'al musallin fil masajid. Allah juga perintahkan kepada mereka supaya mereka sholat bersama orang-orang lainnya, bersama orang-orang yang sholat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk, bukan rukuk sendirian. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk bareng-bareng fil masajid. Baik, itulah kurang lebih makna surat Al-Baqarah 40 sampai 43. Apa yang bisa diambil? Faedah apa yang bisa diambil dari rentetan ayat tersebut? Yang pertama, wujubu dzikril insan li ni'amillahi ta'ala liyakuma bisyukriha. Wajibnya seseorang itu mengingat
nikmat-nikmat Allah supaya bisa bersyukur. Jadi mengingat dulu, ya. Dengan mengingat itu akan mengarahkan mereka untuk bersyukur. Awalnya syukur itu dari mengingat dulu. Maka hendaknya kita sering-sering mengingat, merenung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai merenung, tidak tahu, tidak menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa bersyukur kita. Jadi awal kita bersyukur itu dari mengingat dulu. Ya, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh banyak sekali. Ya, enggak bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita senantiasa ingat, itu akan mudah bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka itu juga akan bisa menggerakkan kita untuk semakin banyak beribadah, taat, tunduk kepada Allah. Iya, orang kalau pandai berterima kasih, diberi dengan pemberian yang banyak, maka dia akan mewujudkan syukur kepada zat yang telah memberinya, dan dia akan taat, akan ikut, akan tunduk kepada yang telah memberinya tadi. Wujubul wafa bi ahdillahi ta'ala minas sam'i wa ta'ah lahu wa li rusulihi. Wajibnya memenuhi janji Allah, yaitu taat, tunduk, mendengar kepada Allah dan Rasulnya. Annaman awaffa lillahi ta'ala bi ahdi waffallahu lahu bi ahdihi. Barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, Allah pun akan memenuhi janjinya kepada orang tersebut. Kita taat kepada Allah, kita tunduk, kita ikut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya memenuhi janji kita kepada Allah. Allah nanti akan penuhi janjinya, yaitu akan memberikan kepada kita pahala, memasukkan kita ke tempat yang sebaik-baiknya di akhirat nanti. Wujubu khaufillahi ta'ala warrahbah minhu wa ikhlasu dzalika lahu. Wajibnya takut kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Annal iman bil Quran wajibun ala bani Israel minal yahudi wan nasara kama yajibu ala ghairihim. Beriman kepada Al-Quran itu wajib kepada semua manusia, ya, termasuk orang-orang yang sudah menerima Alkitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada semua manusia, termasuk mereka yang sebelumnya sudah menerima kitab Taurat dan Injil. Annal jadir biman alimal haqqa an yakuna awwala man yanqadalahu man yanqadulahu. Orang yang sudah tahu al-haq, harusnya dia adalah orang yang tunduk, paling pertama kali untuk berpasrah diri kepada al-haq tersebut. Ya, orang yang berada di soft terdepan dalam masalah ilmu, hendaknya juga berada di soft terdepan dalam masalah amal. Ya, jadi Allah tadi peringatkan kepada Bani Israel, wala takunu awwala kafirim bi. Kalian itu orang-orang yang sudah pernah menerima Alkitab sebelum Quran ini, sudah Taurat, sudah Injil, kalian sudah mempelajarinya. Ketika Quran ini datang, harusnya kalian bersegera untuk menerimanya. Harusnya kalian berada di soft terdepan. Kalian orang-orang pintar, sudah belajar kitab sebelumnya. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya juga, ya. Kita yang sudah lama ngaji, sudah belajar Al-Quran, ya, sejak dulu. Nah, ilmunya banyak misalnya. Harusnya berada di soft terdepan juga dalam hal amal. Nah, jangan sampai kita hanya pinter, ya, teori saja, sementara ketika amal kita berada di barisan paling belakang. Na'udzubillah min dzalika. Tahrimu ithari dunya ala qabulil haqqi wal idh'an lahu. Haramnya mengedepankan dunia daripada menerima al-haq. Ya, jadi tidak boleh bagi seseorang untuk mengorbankan al-haq itu demi untuk mendapatkan dunia. Dia tahu ini hak, dia tahu yang benar ini, tapi kalau dia mengamalkan yang hak tersebut, kebenaran tersebut, dunianya akan jadi korban.
Kemudian akhirnya daripada dunia jadi korban, dia korbankan al-haq. Demi untuk mendapatkan dunia, al-haq dia korbankan. Nah, Allah perintahkan, Allah peringatkan kepada Bani Israel supaya jangan sampai seperti itu. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan menjual ayat-ayatku dengan nilai yang sedikit. Wujubut taqwallahi azza wa jalla wal ikhlasu lahu fiha. Wajibnya bertakwa kepada Allah dan mengikhlaskan agama kepadanya semata. Tahrimu khaltil haqqi bil batili lima fihi min idlalin nasi wa ishtibahil haqqi alaihim tahrimu khaltil haqqi bil batil lima fihi min idlalin nas wa ishtibahil haqqi alaihim. Haramnya mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Karena itu akan membuat manusia tersesat, akan membuat manusia itu bingung mana yang hak, mana yang batil, rancu. Tahrimu kitmanil haqqi. Haramnya menyembunyikan al-haq. Ziyadatul laum ala man labbasal haqqa bil batil au katamal haqqa wa huwa ya'lam. Ziyadatul laum ala man labbasal haqqa bil batil au katamal haqqa wa huwa ya'lam. Nah, lebih-lebih lagi pada orang yang mengetahui, dia tahu benar al-haq. Dia tahu benar yang batil. Nah, dalam kondisi dia tahu benar mana yang hak dan mana yang batil, dan dia juga tahu bahwasanya mencampur adukkannya tidak boleh, dia nekat mencampur adukkannya demi untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, maka ini lebih tercela lagi. Wujubu iqamatis shalah wa ita'iz zakah, wajibnya mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang terakhir, dan ini yang menjadi inti daripada pembahasan kita, karena ini kaitannya dengan surat ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hukum yang bisa diambil dari ayat tadi adalah wujubus shalah ma'al jamaah, wajibnya salat bersama dengan jamaah. Nah, di bagian terakhir dari ayat ini tadi, warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, bukan rukuk sendirian. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, berarti ini mengisyaratkan kepada sholat jamaah. Ya, tentunya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hukum sholat berjamaah, apakah dia itu wajib ain, atau dia wajib kifayah, atau dia sunnah muakkadah. Ya, dalam kitab fikih dibahas panjang lebar tentang masalah itu. Ya, kita tidak akan memperpanjang pembahasan masalah itu. Sekedar untuk diketahui saja bahwasanya mereka yang berpendapat wajib, seperti dalam madhab Zahiriyah, nah mereka mengatakan itu adalah wajib. Ini adalah dalil mereka. Ini adalah dalil mereka. Jadi surat Al-Baqarah ayat 43, Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Berarti jamaah, enggak rukuk sendiri. Nah, itu istidlal mereka. Nah, baik. Sebelum kita menutup pembahasan surat ini, ya sekedar mengingatkan saja, walaupun para ulama berbeda pendapat dalam masalah sholat berjamaah, apakah wajib ain, wajib kifayah, atau sunnah muakkadah, yang jelas seorang muslim, ya laki-laki, tidak sepantasnya meremehkan sholat berjamaah itu. Entah dia wajib kifayah, atau wajib ain, atau sunnah muakkadah, yang jelas dia lebih baik daripada sholat sendirian. Kalau dalam urusan dunia manusia itu berusaha untuk mencari yang terbaik, harusnya dalam urusan akhirat mereka juga berusaha untuk mencari yang terbaik, bukan sekedar baik saja. Nah, coba dalam urusan dunia, ada orang dapat gaji 3 juta. Kemudian ada tawaran untuk lembur kerja. Nggak lama, lembur kerjanya itu katakan saja 2 jam. Kerja pokok dia 6 jam. Gajinya 3 juta. Kalau dia
nambah lembur 2 jam saja, maka gajinya dilipat gandakan 10 kali lipat. Dari 3 juta menjadi 30 juta. Misal saja, umpama begitu. Kira-kira kita akan menolak tawaran ini? Hanya orang bodoh yang menolak tawaran ini. Ya, wong ada 3 juta, ada 30 juta. Untuk menggapai 30 juta itu hanya usaha sedikit. Hanya nambah jam kerja 2 jam saja. Dengan begitu gajinya sudah terlipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi dia tidak dapat 3 juta tapi 30 juta. Ditolak tawaran ini? Hanya orang yang bodoh saja yang mau menolaknya. Nah, ini urusan dunia. Nah, masalah sholat berjamaah seperti itu juga. Berapa sih bedanya sholat sendiri dan sholat berjamaah di masjid? Bedanya paling 5 menit. Kalau kita sholat di rumah, ya kita mungkin bisa cepat. Karena bisa sesuai dengan keinginan kita sendiri. 5 menit selesai. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ya kita mungkin 10 menit. Kita jalan atau naik sepeda, ya dari rumah kita ke masjid tersebut. Ya, nah, bedanya cuma sedikit sebenarnya. Antara sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid bedanya cuma sedikit. Tapi dengan perbedaan yang sedikit itu, pahalanya beda jauh. Kalau sendiri 1 pahala, kalau berjamaah 27. Bayangkan, ini urusan akhirat. Ya, kenapa kita bermalas-malasan? Wong dunia saja kita tidak akan pernah yakni mengorbankan sesuatu yang lebih baik. Kita tidak merasa cukup dengan baik saja. Kalau ada yang lebih baik, lebih banyak, nah, kita pilih yang lebih banyak. Akhirat, kenapa kita terima dengan yang sedikit-sedikit? Baik, ini terlepas dari hukumnya apa, sholat berjamaah itu wajib ain atau wajib kifayah atau sunnah muakkadah, yang jelas itu adalah suatu perkara yang agung. Muslim laki-laki tidak boleh meremehkannya, tidak boleh menyepelekannya. Baik, ayat yang berikutnya surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Di rumah-rumah yang telah Allah izinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya, di sana ada orang yang bertasbih, memujinya, mensucikannya di waktu pagi hari maupun di petang hari, di waktu pagi maupun petang. Siapa? Yaitu rijal, laki-laki, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki yang kesibukan mereka berjualan, berdagang, tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, di masjid-masjid yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan nama-nama Allah, di sana ada orang yang bertasbih, mensucikan nama Allah di waktu petang dan malam, di waktu pagi dan petang. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya, oleh jualannya, dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kenapa demikian? Yauman yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut, ya, terhadap suatu hari di mana hati dan pendengaran goncang. Nah, hati dan pendengaran manusia berdebar-debar, goncang karena begitu mengerikan hari tersebut, hari kiamat maksudnya.
liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan balasan yang terbaik untuk mereka dari apa yang mereka lakukan, wa yazidahum min fadli, dan menambahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Baik, apa makna ayat tersebut? Demikian tadi terjemahannya, penjabaran maknanya demikian ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, yuthnillahu ta'ala ala rijalin aqamu fil masajid allati adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh bikulli qaulin yuqarribu ilaihi yatadammanu dzikra ismahu ta'ala. Allah memuji laki-laki ya yang mendirikan sholat di masjid, yaitu masjid-masjid yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebut di sana namanya, dengan berbagai macam kalimat-kalimat suci yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqamu fi hadhil masajid yusabbihuna lillahi ta'ala fil ghadati wal 'ashyi bi iqamatis salati wa ghairiha min dzikrihi. Nah, laki-laki ini mendirikan, menghidupkan masjid dengan bertasbih di waktu pagi dan petang, ya, dengan menunaikan sholat dan yang lainnya. Pokoknya semua amalan-amalan mulia, dia lakukan, dia makmurkan, dia hidupkan masjid dengan berbagai macam amalan-amalan mulia. Ini yang dipuji oleh Allah di dalam surat ini tadi. Fala tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Jadi mereka ini juga berdagang, mereka bekerja, mereka sibuk dengan dunia. Tapi kesibukan mereka terhadap dunia tidak membuat mereka lalai. Nah, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bekerja mencari nafkah, ya mungkin ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi swasta, ada yang jualan wira swasta, berusaha sendiri. Nah, jadi mereka ini bukan orang yang di masjid terus, tidak. Mereka sibuk dalam urusan dunia mencari nafkah. Akan tetapi begitu ada panggilan azan, panggilan untuk mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala, ya, panggilan sholat, mereka tinggalkan kesibukan-kesibukan, yakni mereka itu. Mereka tinggalkan kesibukan-kesibukan mereka itu. Jadi mereka sibuk dengan urusan dunia mereka masing-masing, tapi kesibukan mereka sama sekali tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya ke masjid, tinggalkan kesibukan-kesibukan. Berangkat ke masjid, memakmurkan masjid. Nah, setelah selesai menunaikan amalan-amalan di masjid, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, balik lagi kembali kepada kesibukan-kesibukan mereka, ya bertani, ya berdagang, dan lain-lain. Yaf'aluna dzalika an imanin bil yaumil akhir. Mereka melakukan hal itu karena mereka beriman kepada hari akhir. Wa ma fihi min hisabin wa jaza. Ya, dan juga adanya hisab dan balasan pada hari akhir nanti. Fahum yakhafuna dzalikal yaumal ladzi tataghayyaru fihi al ahwalu was samawati wal ard wa tataqallabu fihil qulubu wal absar. Nah, mereka takut kepada hari tersebut karena itu adalah hari di mana langit, bumi, semua alam semesta ini berubah, goncang, bahkan itu membuat hati dan mata mereka pun bergoncang, bergetar. Ya, sangat dahsyat sekali, huru-hara yang begitu mengerikan. Mereka membayangkan itu, mereka takut kejadian itu, sehingga mereka banyak-banyak berbekal untuk menghadapi hari itu, yaitu dengan cara memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa aqibatu haula'ir rijal an yajziyahum ahsana jazain li'amalihim. Balasan bagi orang-orang yang semacam ini adalah nanti Allah akan balas, berikan kepada mereka sebaik-baik balasan. Wa yazidahum min fadli, tambah lagi. Nah, bukan hanya dibalas dengan balasan yang lebih baik, tapi ada bonus. Wa yazidahum min fadli, Allah tambahkan lagi.
ya, karunianya. Fa innahu wasi'ul fadli wal judi yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat luas karunianya dan maha pemurah, memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa perhitungan. Baik, apa yang bisa diambil, faidah apa yang bisa diambil dari ayat tersebut? Pertama, masyru'iyatu bina'il masajid wa raf'iha raf'an hissiyan bi tathhiriha wa siyanatiha 'anil qadari wal adza. Wa raf'an ma'nawiyan bi siyanatiha 'anil lagwi wa qawli zur au fi'li ma yukhillu bi tasyrifiha. Disyariatkan untuk memakmurkan masjid, baik itu memakmurkan dengan pemakmuran yang berupa fisik, memakmurkan secara fisik, ataupun memakmurkan secara non fisik, ya, maknawi. Memakmurkan secara fisik, ya, membangunnya, menjaga kebersihannya, keindahannya, ya, menghilangkan kotoran-kotoran, noda-noda, ya, hal-hal yang tidak sedap dipandang mata dari masjid. Nah, ini membangun, merawat secara fisik. Memakmurkan, menghidupkan secara non fisik, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan, ya, dengan beramal soleh, dengan sholat wajib, sholat sunnah, yang membaca Al-Quran, ya, kemudian menjaganya supaya dia tidak tidak dikatakan, tidak diucapkan di dalam masjid itu ucapan-ucapan yang kotor, ya, ucapan-ucapan yang menodai kehormatan masjid, nah, perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, perbuatan yang nista. Nah, ini adalah upaya menjaga masjid, memakmurkan masjid dari sisi maknawi atau non fisik. Annal masajid innama tubna li dzikrillah ta'ala. Masjid-masjid itu memang dibangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyru'iyatu iqamatis shalah, sholatil jamaah fil masajid. Disyariatkannya sholat berjamaah itu di masjid. Ya, kalau di surat Al-Baqarah tadi telah disebutkan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini ada tambahan lagi, fil masajid, rukuk bersama orang rukuk. Ini sholat jamaah, bukan rukuk sendiri, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Lah, di mana tempatnya? Nah, di sini ditambahi lagi, dijelaskan tempatnya adalah fil masajid. Ya, jadi kesempurnaan sholat laki-laki seperti itu, ya. Jadi tidak cukup berjamaah saja, ya. Ya, jamaah bagus, bagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Tapi ada tambahannya lagi, jamaah di mana? Di masjid. Nah, karena sebagian orang ada sholat jamaah tapi nggak di masjid, jamaah dengan keluarganya sendiri di rumah. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat jamaah itu digandengkan dengan masjid. Nah, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sholatur rajuli ma'al jamaati tudha'af ala sholatihi fi baitihi au fi suqihi khamsatan wa ishrina dhi'fan. Sholatnya seseorang berjamaah itu dilipat gandakan sebanyak 25 kali lipat, dinaikkan 25 derajat daripada sholatnya sendiri di rumahnya atau di tokonya, di pasarnya. Dzalika annahu idza kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu sayyi'ah. Rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu sayyi'ah. Ya, yang demikian itu adalah karena ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, ya, jadi bukan sholat di rumah, menuju ke masjid. Nah, tidaklah dia melangkahkan kakinya, ya, sekali langkah saja, melainkan Allah akan hapuskan baginya satu kesalahan dan Allah angkat baginya satu derajat. Dihapuskan dosanya, setiap satu langkah dihapuskan dosanya, setiap satu langkah dinaikkan derajatnya. Kemana?
pergi ke masjid, ketika dia melangkah jalan ke masjid. Ya. Jadi bukan sholat jamaah tapi di rumah. Sebagian orang merasa sudah sempurna dengan berjamaah, padahal jamaahnya dengan keluarganya sendiri di rumah. Masjidnya kosong. Nah, ini sandal dia jarang-jarang di masjid. Nah, karena dia sholatnya di rumah. Dia menganggap itu sudah sempurna, ya, karena menurut dia sudah jamaah. Nah, baik, jamaah tidak seperti itu ya. Ya, jamaah kalau ingin sempurna di masjid. Ini untuk laki-laki ya. Beda dengan perempuan, ada dalil khusus untuk masalah sholatnya wanita, sholatnya perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih bagus untuk mereka. Baik. Anna tilkal masyru'iyyah khassatun birijal aman nisa fa buyutuhunna khairun lahun wa hadhi wa ma qabla mahallul ijtihad bil ayat. Jadi intisari dari ayat tadi yang memiliki kaitan dengan ayat-ayat hukum ini adalah masalah ini. Nah, ini masalah sholatnya laki-laki di masjid. Nah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Nah, anna kamal rujula al haqiqiyah anna alla yastaghila ar-rajulu bi talabid dunya an talabil akhirah. Jadi sifat laki-laki yang sempurna, nah, laki-laki yang sejati, dia mencari uang, dia bekerja, tapi dia tidak lalai dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi silahkan Anda bekerja, silahkan bertani, berdagang, ya, atau pekerjaan apa saja, nah, yang halal. Tapi ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan tersebut, ya, dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah telah baik kepada kita dengan kebaikan yang amat sangat besar, maka kita sebagai hamba yang baik hendaknya berusaha membalas kebaikan Allah itu dengan kebaikan juga. Ya, kita persembahkan sujud, rukuk, ibadah kita sebaik-baiknya. Kita tidak cukup sholat sendiri. Nah, kita pengen persembahkan untuk Allah yang terbaik, sholat berjamaah di masjid. Nah, itu namanya orang bersyukur. Baru seperti itu laki-laki yang sejati. Nah, jawazul ittijar wal bai' idza lam yulhi an taatillah. Bolehnya berdagang, sibuk dengan jual beli, berdagang dan usaha-usaha lain jika memang tidak melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anal iman bil yaumil akhir wal khauf minhu min akbari asbabil qiyami bi taatillah. Beriman kepada hari akhir, takut kepada hari akhir itu adalah merupakan sebab yang sangat besar mendorong manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiddatu ahwali yaumil qiyamah likaunil qulubi wal absari tataqallab fihi. Begitu ngerinya huru-hara pada hari kiamat sehingga sampai-sampai digambarkan di dalam ayat tadi tataqallabu fihil qulubu wal absar, hati dan juga penglihatan manusia itu goncang, getar, ya, enggak karu-karuan saking takutnya mereka, goncang dan bergetar. Nah, karena begitu dahsyatnya kegoncangan dan bergetarnya dunia alam semesta ini. Bayanut thawabil jazil liman qama bil a'malil jalilah al madkurah. Ya, kemudian penjelasan tentang pahala yang besar, ya, pahala yang melimpah ruah kepada orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan yang mulia. Yang terakhir, faedah yang terakhir adalah si'atu fadlillah, luasnya rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seandainya kita itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, terus misalnya umpama ya tidak ada balasan pahala, tidak ada surga, ya pokoknya kita ibadah saja nggak ada pahalanya. Nah, tapi kita sudah diberi nikmat dunia oleh Allah, nggak ada pahala akhirat, tapi Allah sudah memberi nikmat dunia, nikmat organ tubuh sehat, nikmat rezeki, makanan, minuman, keluarga,
pasangan hidup, anak, keturunan, pekerjaan, rumah. Nah, kita sudah diberi oleh Allah nikmat-nikmat dunia itu. Nah, itu sebenarnya Allah sudah terlalu baik. Ya, jadi kita kalau ibadah nggak ada pahalanya, misalnya, tapi kita sudah diberi nikmat dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah terlalu baik. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ kebaikan Allah. Allah masih memberi pahala lagi kepada kita. Jadi di dunia kita ini sudah dapat nikmat banyak dari Allah. Di akhirat ditambahi lagi oleh Allah, ditambahi surga, pahala-pahala, kenikmatan surga, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat hidup dengan pasangan-pasangan ya yang menyenangkan mata ya. Jadi Masya Allah, Allah ini luas sekali karunia-Nya. Baru nikmat dunia saja sudah kita nggak bisa menghitung. Nah, itu sudah lebih banyak. Nikmat dunia yang datang dari Allah kepada kita itu sudah lebih banyak daripada ibadah kita. Nah, nanti ditambahi lagi. Ya Allah, luar biasa nikmat-Mu ya Allah yang tercurah kepada kami. Engkau senantiasa memberikan nikmat kepada kami meskipun kami belum bisa menunaikan dengan sempurna kewajiban-kewajiban kami kepada Engkau. Meskipun kami masih banyak kurang, banyak melanggar, masih banyak berbuat dosa, tapi Engkau tetap mencurahkan nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Lakal hamdu wa lakas syukru, kepadamu lah pujian dan syukur tertuju. Ampuni kami jika kami belum bisa menunaikan kewajiban kami kepada Engkau ya Allah. Jika kami banyak membalas nikmat-nikmat-Mu dengan kemaksiatan dan dosa. Maafkan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para ikhwas sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.